Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh bersama kembali dalam satu renungan firman Tuhan yang saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berisi janjinya yang ajaib, ya dan amin, dan perintahnya yang tentu kita harus ikuti supaya kita boleh memperoleh manfaat dari apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-29. Satu ayat saja yang saya akan bagikan buat saudara untuk dasar renungan kita, yang berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ayat yang ke-30, "Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Bapak Saudara, di dalam perikop ini sebetulnya ada satu kisah yang menarik, di mana sekelompok orang yang menamakan diri sebagai seorang Saduki, yang pada waktu itu dikenal sebagai orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati atau adanya kebangkitan setelah orang meninggal. Maka dia bertanya kepada Tuhan Yesus tentang satu perkawinan. Adakah perkawinan setelah meninggal? Dia bertanya, ada seorang yang mempunyai 7 saudara, dan yang pertama itu kawin dengan seorang istri, lalu perkawinannya gagal, dalam artian bahwa seorang yang menikah laki ini meninggal, dan menurut tradisi pada waktu itu bahwa saudara yang berikutnya, karena dia punya saudara 7, yang saudara yang kedua akan bisa mengawini istri yang dikawini oleh kakaknya itu. Lalu sampai terus menerus karena dia tidak punya keturunan, sehingga akhirnya sampai kepada saudara yang ke-7, saudara laki-laki yang ke-7, dan mengawini satu orang istri. Jadi satu orang istri mempunyai 7 pria sebagai suaminya, walaupun secara bergiliran setelah meninggal dikawininya. Lalu orang Saduki ini bertanya kepada Tuhan Yesus, demikian, siapakah di antara ke-7 orang itu, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jadi 7 pria mengawini satu wanita, karena 7 pria itu adalah bersaudara. Tetapi Tuhan diuji, dicobain oleh orang Saudi, apakah dan siapakah yang menjadi suami daripada seorang istri seorang istri itu dari 7 pria itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan tegas demikian di dalam ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Bapak Ibu Saudara, orang Saduki tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan tubuh, bahwa hidup itu selesai setelah di dunia ini. Dan ini mungkin mengikuti aliran satu filsafat yang terjadi pada waktu itu, bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Tapi Tuhan katakan, kamu sesat, bahwa hidup ini tidak hanya terjadi ketika orang berada di bumi yang sementara ini dengan tubuhnya, dan juga dengan jiwanya, dengan rohnya. Tetapi hidup ini ada kelangsungannya setelah mereka atau orang, siapapun kita semua, ketika kita mengalami kematian. Jadi hidup mempunyai 2 dimensi, hidup di bumi dengan tubuh yang fana ini, dan hidup setelah mati dengan menggunakan tubuh yang lain, yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, ada tubuh kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan kepada orang Saduki ini bahwa kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Karena itu Bapak Saudara, saya mengajak kita semua, kita belajar melalui ajaran yang benar, melalui Injil yang diberitakan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan menegaskan buat saudara bahwa hidup saudara tidak berhenti setelah saudara mati di liang lahat. Hidup saudara mempunyai kelangsungan hidup setelah kematian, yaitu hidup yang sejati di dalam 1 Timotius pasal 6. Bahwa hidup yang sejati justru hidup setelah kita mengakhiri hidup di bumi dan kita berada dalam tubuh kemuliaan, karena Kristus telah membangkitkan kita. Saudara-saudara, itu jangan sampai sesat. Perhatikan firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kita tidak hanya di bumi ini, tapi hidup kita juga akan berlangsung sampai kepada kekekalan dalam keadaan yang sempurna. Saudara, sebab pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkawinan itu yang ada hanya terjadi di bumi. Perkawinan secara biologis, itu seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara lawan jenis, berbeda jenis maksud saya. Tidak ada perkawinan setelah kematian. Dan Tuhan mengatakan bahwa manusia yang sudah mati, mereka tidak akan memperoleh
istrinya lagi sebagai istri seperti dunia, tapi dia pasti mengenalnya. Karena tidak mungkin orang punya kesadaran di bumi tidak dibawa kesadarannya di dalam alam kekekalan. Tetapi Tuhan katakan bahwa tidak ada kawin-mawin di surga atau hidup setelah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus mengerti ada 3 hal jenis kehidupan manusia. Dan hari ini saya akan bagikan buat saudara, yaitu manusia mengalami kehidupan yang disebut bios, yaitu berkait dengan tubuh jasmaniah kita. Seperti juga binatang, dia juga hidupnya bios. Tetapi manusia juga mengalami hidup yang disebut suke, yaitu jiwa, yaitu kemampuan mentalnya bersama dengan tubuhnya yang itu dipengaruhi oleh keadaan biosnya. Ketika kita boleh makan sesuatu yang mempengaruhi jiwa kita akan berubah, akan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Dan yang ketiga, kita akan mengalami kehidupan yang disebut zoe, yaitu hidup kekal, hidup berkualitas bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup yang Tuhan janjikan sebagai hidup yang sejati, itu adalah yang hidup yang zoe, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini masih ada kemungkinan kita tidak mengalami hidup zoe, karena tubuh kita adalah bersifat daging dan itu dikandung oleh dosa. Melalui keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan sementara yang kita diorientasikan kepada keinginan yang duniawi ini, maka kemungkinan kalau kita tidak bertobat dan tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk semua manusia, kita tidak akan hidup di dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, apa yang perlu kita jelaskan tentang hidup yang zoe, di mana satu saat kita nanti sepenuhnya akan menikmatinya di dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa hidup zoe itu tidak lagi tergantung oleh 3 dimensi ruang dan waktu. Saudara-saudara, manusia di bumi ini perlu makan untuk hidup, perlu minum untuk hidup, bahkan perlu pakaian untuk hidup karena sosial, kehidupan bersama dengan orang lain. Sebab kalau kita tidak melakukan itu semua nanti tidak disebut dengan manusia biologis. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Tuhan kelak nanti, saudara, ketika saudara sudah mengalami kematian, artinya dipanggil oleh Tuhan, dan saudara mengalami hidup setelah mati, maka hidup yang sejati itu adalah hidup yang zoe, karena saudara sudah diselamatkan dan saudara mulai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ada ciri yang pertama adalah bahwa orang yang mengalami hidup zoe setelah mengalami kebangkitan tubuhnya dan dia menjadi manusia yang sudah sempurna karena tubuh kemuliaannya ada di dalam setiap orang. Maka kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus maksudnya dengan para murid, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, peristiwa ini dicatat ketika Yesus setelah bangkit, ketika Yesus telah mengalami kebangkitan dari kematian. Jadi tubuh yang Yesus pakai gunakan pada waktu itu adalah tubuh kemuliaan, di mana tubuh yang sudah dibangkitkan. Dia bisa makan roti dan mengucap berkat dan memecah-pecahkannya kepada mereka. Jadi apa yang dilakukan Yesus bisa seperti peristiwa ataupun aktivitas sebelum dia mengalami kebangkitan, atau seperti menggunakan tubuh biologisnya. Tapi itu tidak wajib. Jadi kebangkitan setelah kematian memberikan hidup yang baru, di mana orang tidak tergantung lagi oleh makanan-makanan biologis seperti nasi, seperti roti, minum air dan sebagainya. Tetapi dia bisa memakannya tetapi tidak dipengaruhi oleh makannya biologis itu, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama bahwa orang yang hidup secara zoe, hidup yang kekal kelak nanti setelah kita dibangkitkan adalah tidak tergantung dari makan dan minum dan yang kita pakai, tetapi kita bisa memakan dan meminum dan memakainya karena kita punya kelebihan di dalam hidup zoe ini melampaui dari ruang dan waktu. Bapak Saudara, yang kedua, hidup zoe adalah hidup dalam damai sejahtera Kristus bersama dengan Allah. Artinya tidak ada lagi air mata, tidak lagi ada kesusahan, tidak lagi ada dosa, tidak ada lagi keinginan yang tidak bersesuaian dengan Tuhan karena sudah sempurna. Saudara-saudara, nanti Bapak Saudara kita bisa baca di dalam kitab Wahyu bagaimana air mata sudah tidak ada karena tidak ada lagi kematian.
air mata hanya menuju kepada hal-hal yang negatif, tetapi Tuhan telah memberikan hidup yang sejati. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang 17 disatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, walaupun itu bisa kita makan dan minum, tetapi soal kebenaran, yaitu soal hidup sesuai dengan kehendak Allah, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, bukan dari dunia ini, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah hidup suci, hidup kekal yang saudara ditawari oleh Tuhan. Mulai hari ini mari saya mengajak saudara dan kita sekalian terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Terimalah dia, dialah jaminan untuk hidup suci, hidup kekal, hidup berkualitas, hidup yang tidak terpisah dari Allah, tapi hidup yang selalu bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga yang mulia sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, lalu apa tujuan manusia dibangkitkan setelah mati? Karena tadi berbicara tentang bagaimana hidup setelah mati, yaitu melalui kebangkitan tubuh. Saudara, supaya mengalami hidup kekal bersama dengan Allah. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, kepada Yesus, jangan ada yang hilang, masuk neraka, maksudnya dalam kesesatan, mati selama-lama terpisah dari Allah, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi bukti daripada kehidupan setelah mati adalah bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya yang saat ini juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, karena dialah yang sulung telah bangkit sebagai manusia pertama yang sulung mengalami kebangkitan, dan saudara yang percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara akan mengalami kebangkitan, hidup di dalam tubuh kemuliaan, dan itu supaya saudara mengalami kehidupan yang kekal, yang sejati, sempurna bersama dengan Tuhan, karena Tuhan membangkitkan saudara pada waktu nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dan 23 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persetubuhan dengan Adam karena dosa, orang mati karena persetubuhan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali persetubuhan dengan Kristus melalui apa? Kebangkitan. Jadi sudah dihidupkan karena Kristus, ya, hidup secara rohani maupun hidup secara fisik dalam tubuh kemuliaan. Itulah yang Tuhan janjikan buat saudara, sehingga kebangkitannya adalah menjamin saudara untuk hidup bersama dengan Kristus dengan urutan demikian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai dua yang sulung, Dia yang pertama yang bangkit dari kematian orang mati, dan kemudian sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, yaitu siapa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sesungguh-sungguh, saudara akan mengalami kebangkitan kalau saudara menjadi milik Tuhan yang sejati ketika kedatangannya kali yang kedua. Saudara-saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sampaikan bahwa kehidupan setelah mati melalui kebangkitan itu semua akan mengalami, baik orang yang percaya kepada Kristus maupun orang yang menolak. Tetapi bagi orang yang menolak, tentu mereka akan mengalami kebinasaan, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya setelah kebangkitan. Saudara-saudara, saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 14 dan 15. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Yang membedakan secara tegas bahwa orang yang mati dalam Kristus dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tetapi orang yang mati di luar Kristus dia akan dibangkitkan tapi akan mengalami kebinasaan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hidup setelah mati adalah hidup yang sejati, yang sesungguhnya dan yang sempurna, yang akhirnya ukuran saudara akan berada di mana. Apakah saudara akan hidup kekal bersama dengan Tuhan? Apakah saudara akan dibangkitkan bersama dengan kebinasaan, yaitu iblis dan para malaikatnya? Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 19, saya ingin bagian buat saudara sekalian bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup setelah mengalami kebangkitan. 1 Timotius pasal 6 ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik. Jadi ini peringatan kepada orang-orang yang kaya, yang mampu secara
duniawi, sebagai seorang hartawan, yaitu supaya dia tidak hidup sembarangan, tapi jadilah sebagai orang yang baik hati, sebagai orang yang hidup dalam Tuhan, yaitu orang yang kaya bukan hidup bagi dirinya sendiri tapi bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian maka dikatakan dia mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saya merindukan kita sekalian dengan firman Tuhan kali ini, yaitu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tentang adakah kebangkitan setelah kematian. Tentu bahwa di dunia yang akan datang kita sebagai orang percaya tidak lagi hidup sebagai hidup seperti dunia ini, yaitu ada kawin dan mawin, tapi kita hidup seperti malaikat di surga, dan kita akan memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena Kristus telah menebus dosa kesalahan saudara, dan saudara akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan akan hidup bersama dengan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengarkan memberkati saudara, dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal, yang sejati dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.